Shalom, salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam rangka ulang tahun Injil masuk di tanah Papua. Kalau kita berbicara mengenai peradaban Papua, itu tidak terlepas dari peran Otto dan Geisler. Kalau kita bicara mengenai sejarah Papua, itu juga tidak terlepas dari pemberitaan Injil di tanah Papua. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan Papua, itu juga tidak bisa terlepas dari pemberitaan Injil atau hari HPI hari ini. Kalau kita berbicara mengenai membuka isolasi di daerah di tanah Papua, dan juga untuk berbicara tentang membangun Papua di 7 wilayah adat, tidak terlepas dari pemberitaan Injil di tanah Papua. Dia ibarat seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan oleh Injil itu, tidak bisa dipisahkan oleh pemberita Injil, tidak bisa dipisahkan oleh warna Injil, tidak bisa dipisahkan oleh sejarah Injil, tidak bisa dipisahkan oleh keselamatan Injil, tidak bisa dipisahkan oleh harapan Injil yang ada di negeri ini. Otto dan Geisler, mereka tiba tanggal 7 Oktober 1852, film tidak baru saja kita saksikan. Mereka injak di tanah, yaitu di Batavia yang disebut sekarang Jakarta. Walaupun kedua hamba Tuhan sudah tiba, tetapi hampir 2 tahun lebih berputar-putar Batavia, ya tertahan lagi di Ternate dan lain sebagainya, karena ada alasan. Pertama adalah tidak ada izin untuk mereka bisa masuk di Pulau Negunia ini atau pulau di Papua ini. Sampai di Ternate, banyak orang mereka kasih tahu kepada mereka, jangan masuk di tanah itu, jangan pergi di tanah Papua, karena di Papua itu wilayah hitam, karena Papua itu wilayah iblis, karena wilayah itu wilayah konflik, sampai hari ini konflik. Kata-kata itu datang di telinga Otto dan Geisler. Namun Otto dan Geisler membuka Alkitab, mereka melihat yaitu Matius 28 ayat 20. Di sana katakan, walaupun negeri itu hitam, walaupun negeri itu konflik, walaupun negeri itu ada ancaman, tapi mereka selalu lihat Alkitab. Di situ kata firman Tuhan yang tertulis, aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Pulau ini Tuhan jaga. Sejak tanggal 5 Februari 1855, kedua hamba Tuhan injak di tanah, mereka berdoa. Doa yang pertama, doa yang sulung, atau mereka membuat satu MU dengan negeri ini, tanah ini, untuk kepada Tuhan. Yaitu mereka katakan, dengan nama Tuhan, kami menginjakkan kaki di tanah ini. Titik. Bukan koma lagi itu. Siapa yang bilang ada koma? Haleluya. Titik. Atas nama Tuhan kami menginjakkan kaki ini di tanah Papua. Makanya Papua sudah 58 tahun mau bangun juga pakai nama ini, nama itu, konflik terus karena kamu tidak pakai nama yang tadi itu. Begitu ya Pak Ketua DPR, Pak Gubernur. Saya juga pikir-pikir, ini bapak-bapak ini kenapa tidak bikin undang-undang untuk bangsa ini? Jangan ibadah hanya 1 hari saja begini. Ini hari bersejarah untuk orang Papua. Kasih libur 1 minggu. KKR, Papua Barat. Doa puasa, doa, KKR. Semua aktivitas tutup. Karena ini jantungnya hati orang Papua. Jantungnya. Pemulihan Papua ada di sini. Momen yang terpenting ada di sini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lihat orang-orang Yahudi itu luar biasa. Setiap bulan Oktober namanya Pondok Daun, mereka semua ke Yerusalem. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Inggris, di Belanda, di mana saja, di Singapura, semua menuju ke Yerusalem. Lalu bawa istri anak-anak mereka ke padang pasir.
Mereka tidak pakai tenda yang pakai kain, tapi mereka pakai tenda-tenda yang pondok-pondok. Jadi mereka tidur di situ Sabtu Minggu. Anak-anak mereka mengajarkan bagaimana penderitaan 40 tahun di bawah Firaun keluar masuk ke tanah Kanaan. Mengingatkan tiap hari, Sabtu Minggu mengingatkan mereka, kau tinggal di hotel enak, kau makan di mana enak, kau hidup enak, punya kendaraan, punya pekerjaan, sukses. Tapi kau lihat ini, tidur di pasir ini, tidur di padang belantara ini, padang gurun ini. Setiap tahun ingatkan mereka, bangsa itu, ingatkan mereka, ingatkan mereka, ingatkan mereka. Mereka berdiri kuat karena mereka menghargai Hari Pondok Daun. Orang Papua punya Hari Pondok Daun hari ini. Hari Injil masuk tanah Papua yang membebaskan saya dan saudara. Hari Pondok Daun, hari Injil masuk, hari yang membuat harus kita bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, watak dan kehidupan kami orang Papua hanya bisa dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Injil, bukan kekuatan uang, bukan kekuatan otsus, bukan kekuatan pemekaran, tetapi kekuatan Injil Kristus, kekuatan Injil Kristus yang membuat kita damai di tanah ini.